Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa anfaqu mimma hum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Anak-anakku santri dirahmati Allah dimanapun berada, pada di rumah masing-masing, dan kaum muslimin muslimat pada umumnya, marilah yang pertama-tama kita tak henti-hentinya puji syukur atas limpahan nikmat Allah SWT yang sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah melalui media sosial kita, yaitu lewat Facebook dan Instagram ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, juga pengikut yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca doa, yaitu kita awali dengan baca suratul Fatihah dan kemudian kita lanjutkan dengan doa menuntut ilmu. Ila hadiniyah biniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengurangi pahala atas perbuatan kita thalabul ilm ini ya, meskipun di tengah-tengah wabah corona ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka melalui media ini. Semoga ini menjadi amal soleh kita, amin Allahumma amin. Dan Allah menjadikan ilmu yang kita dapat sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita bertambah taat kepada. Kita akan awali dengan mengkaji, melanjutkan kitab yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis beliaunya oleh Syekh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf atau yang dikenal An-Nawawi, Imam Nawawi. Jadi adab penghafal Al-Quran. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya surah Fatir ayat 29-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatluna mereka membaca kitab Allah, kitab Allah. Wa aqamus salata dan mereka menegakkan salat.
Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma dari sebagian yang rozaqnahum, kami rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lang tabur, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan cukupkan, agar Allah cukupkan kepada mereka ujurahum, pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Dia Allah ghafurun syakur, maha yaitu pengampun lagi maha mensyukuri. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaannya bagi para pembaca dan penghafal Quran. Disampaikan oleh Allah, mereka ini adalah yarjuna tijaratan lan tambur. Jadi orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi kita tidak pernah rugi membaca Al-Quran, lebih-lebih di suasana seperti ini. Kenapa? Karena bacaan itu akan menenteramkan jiwa kita. Ingat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya ya, dengan zikir kepada Allah itulah hati akan menjadi tenang. Dan afdhalul dzikr, seutama qiraatul Quran, yaitu membaca Quran. Jadi oleh karenanya ketika kita membaca Quran, itu pahalanya jelas dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya, bahwa setiap huruf yang kita baca itu adalah 10 hasanat, ya, yaitu 10 kebaikan. Dan bagi para penghafal, maka dia ada 4 kali lipat. Berarti setiap hurufnya itu 40 hasanat, ya. Nah, itu adalah diantara bentuk keutamaannya. Bahkan Allah katakan liwafiyahu ujurahum wa yazidahum min fadlih. Jadi Allah akan tambahkan kepada mereka pahalanya. Allah akan berikan, cukupkan pahalanya, dan ditambah, yaitu yazid, ditambah dengan yang disebut fadilah, karunia. Jadi min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, syakur, maha mensyukuri. Jadi melipat gandakan setiap amal kebaikan kita. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, mengabarkan kepada kita yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi yang paling baik di antara kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tetap bersemangat ya, tetap bersemangat mempelajari Al-Quran, ya, kemudian menghafalnya, dan kalian kalau sudah bisa mengajarkan kepada yang lain, itu akan menjadi, yaitu yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, itu ya tentang hal yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran, karena tidak ada ruginya. Orang yang belajar Al-Quran itu tidak ada ruginya. Ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, tentu di rumah masing-masing ya. Nah, insya Allah ya, kita akan lanjutkan pembahasan, yaitu kitab At-Tibyan fi Adzabi Hamalatil Quran, sampai kepada orang yang tentang hukum orang yang berhadas membawa mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian menulis Al-Quran, dan membawa barang yang terdapat di dalamnya Quran. Jadi beliau Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang berhadas itu adalah, ya, beliau katakan gini, haram bagi orang yang berhadas. Berhadas ini bisa hadas besar, bisa hadas kecil, ya. Itu menyentuh serta membawa Al-Quran, mushaf Quran, ya. Jadi menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, itu orang yang sedang berhadas itu diharamkan menurut pandangan beliau. Baik ia membawa menggunakan perantara atau lainnya, menyentuh tulisannya secara langsung atau pinggirannya, ataupun kulit yang dipakai untuk nulis, kulit. Jadi kalau misalnya dulu itu kan gini ya, Al-Quran itu ditulis di kulit, ya. Tidak sekarang, kalau sekarang kan di kertas, berarti ya termasuk kertas. Ya. Kalau sekiranya ditulis di kulit, berarti kulit itu dianggap sebagai mushaf Quran.
Kemudian diharamkan pula menyentuh peta, sampul atau kotak di situ itu terdapat Al-Quran. Ini pendapat yang dipilih. Namun dikatakan 3 hal tersebut tidak diharamkan. Ya, pendapat ini dhaif. Menurut beliau begitu. Nah, walaupun seandainya Al-Quran ditulis di sebuah lembaran, maka hukumnya menjadi hukum terhadap Al-Quran. Jadi di sebuah lembaran. Maka hati-hati ya kalau kita menulis Quran di lembaran itu. Baik tulisan tersebut sedikit ataupun banyak. Ya, baik sedikit ataupun banyak. Itu hukumnya sama ya. Jadi bahkan apabila separuh ayat saja ditulis untuk kebutuhan belajar, haram bagi orang yang berhadas itu menyentuhnya. Ini orang yang berhadas, itu menyentuhnya. Nah, mengenai orang yang berhadas, junub ataupun haid yang menyentuh lembaran Al-Quran dengan tongkat atau sejenisnya, ada 2 pendapat di antara para sahabat kami. Jadi kalau misalnya dia itu menggunakan alat sentuh, yaitu menggunakan duding itu, penunjuk misalnya pulpen ya, misalnya pena, gini. Kalau kita dulu, ya saya waktu masih kecil ngaji ketika di pondok atau di musola itu dia menggunakan yaitu alat penunjuk untuk menunjuk tulisan, mana itu yang berbunyi Bismillah, ya mana yang Alhamdulillah. Nah itu ada 2 pendapat kalau orang sedang berhadas, junub ataupun haid. Yang pertama boleh. Begitu pula bagian pendapat Ahlul Iraq yang bersemadzhab dengan kami, karena akhirnya dia tidak menyentuh Al-Quran atau membawanya. Jadi kalau pakai duding istilahnya itu, pakai penunjuk itu kalau dia sedang berhadas atau sedang haid, junub boleh. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan haram. Pendapat kedua ya. Karena konsekuensinya dia harus membawa kertasnya dan lembaran Al-Quran sama dengan Al-Quran. Tapi kan ini bisa menyuruh orang lain untuk membukakan, lalu dia menunjuk dengan alat itu. Jadi dia tidak menyentuh. Nah ini maka cenderung kita kalau dia membawakan berarti menyentuh. Nah, beliau ini masuk ada 2 pendapat. Ada yang menghukumi boleh, ada yang menghukumi haram. Haram kalau ada aspek menyentuh. Berarti kalau hanya dia sekedar nunjuk dengan alat penunjuk, pulpen itu, atau duding alat ya itu berarti tidak menyentuh kertasnya, maka dia boleh. Sedangkan apabila menyentuh keseluruhan Al-Quran dengan tangan serta membolak-balikkan halamannya, bolak-balik, hal itu diharamkan dan tidak ada yang berselisih tentangnya. Nah, termasuk di HP ya, kalau itu bentuknya mushaf. Jadi maka hati-hati kalian kalau pegang HP kemudian itu kan ada yang halaman kita misalnya download Quran ya, yang tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada Latinnya, semua Arab, mushaf Quran itu, maka hukumnya HP ketika dibuka Al-Quran dalam bentuk mushaf adalah sama dengan hukumnya Quran ya, sama dengan hukum Quran yang kita cetak dengan kertas, yang dicetak dengan kertas. Jadi menyentuhnya itu disyaratkan dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, sehingga dihukumi dia haram kalau dia sedang junub atau sedang haid atau sedang berhadas. Ini pendapat dari beliaunya Imam Nawawi. Ya, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, kemudian tentang orang yaitu yang menulis Al-Quran, orang berhadas menulis Al-Quran bagaimana? Jadi apabila ada orang yang junub, kata beliau, atau berhadas menulis ayat Al-Quran, jadi ada orang junub atau berhadas itu dia menulis ayat Al-Quran, ya sambil membawa ataupun menyentuh Al-Quran, berarti membawa Quran kemudian nulis, ya nyentuh ini berarti. Hal tersebut dilarang. Namun apabila dia tanpa menyentuh dan tidak pula membawa Al-Quran, ada 3 pendapat. Jadi kalau tadi dilarang itu karena aspek membawanya. Jadi kalau misalnya dia hafal ya, suratul Fatihah hafal, kemudian ditulis tanpa dia menyentuh Al-Quran atau membawa, maka ada 3 pendapat. Pendapat yang benar adalah diperbolehkan. Jadi pendapat yang pertama ini diperbolehkan. Pendapat ini katakan inilah pendapat yang benar.
Jadi kalau tanpa menyentuh Al-Quran, nulis walaupun dia sedang berhadas. Kemudian yang kedua adalah dilarang, pendapat kedua. Pendapat kedua dilarang. Nah, pendapat ketiga boleh bagi orang yang berhadas dan tidak boleh bagi orang yang junub. Nah, ini dibedakan ya. Beliau membedakan antara orang yang berhadas dengan orang yang junub. Ya, ini pendapat yang ketiga. Nah, itulah pendapat tentang bagaimana hukum orang yang sedang berhadas itu menulis Al-Quran. Nah, jadi itu ya, sementara untuk pelajaran kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Jadi tentang adab bagi para penghafal dan pengemban Al-Quran ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah hadis arba'in. Coba dibuka hadisnya. Anak-anak ya yang di rumah ya, dibuka hadisnya. Atau Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, kalau punya hadis arba'in monggo dibuka. Itu hadis kita masuk yang ke-24. Yang ke-24. Ya, hadis ke-24. Al-hadisur rabi'u wal isrun. Jadi al-hadisur rabi'u wal isrun. Hadis yang ke-24. An Abi Zar Al-Ghifari, dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu, dari Nabi sallallahu, fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, yaitu tentang apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Berarti ini hadis ini qudsi ya. Ini hadis qudsi. Yakni hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya Rasul, lafadznya dari Rasulullah SAW, redaksinya dari Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya kemudian jadi Ar-Rabbi azza wa jalla annahu qala, bahwa sesungguhnya dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, kulukum dhallun ila man hadaituhu fastasduni fatasduni ahdikum. Ya ibadi, kulukum ja'iun ila man at'amtuhu fastatimuni ut'imkum. Ya ibadi, kulukum arin ila man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa anna akfiru dunuba jami'an fastaghfiruni akfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi ila kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Ya ibadi,
innama hiya a'malukum usiha lakum thumma ufawwikum summa iyaha faman wajada khairan falyamhadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Cukup panjang ya anak-anakku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadisnya adalah cukup panjangnya. Jadi ini hadis yang ke-24. Ini adalah hadis qudsi dari kitab hadis. Jadi di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan dia di antara kalian muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum dhallun, sesungguhnya setiap dari kalian adalah sesat, illa kecuali man hadaituhu, siapa yang telah aku beri petunjuk. Fastasduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan beri petunjuk kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum, setiap dari kalian jai'un, adalah dalam kelaparan, illa kecuali man at'amtuhu, orang yang aku beri makan dia. Fastat imuni, maka kalian mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku akan beri makan. Ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum, setiap dari kalian arin, yaitu tidak pakai baju atau telanjang, illa kecuali man kasautuhu, siapa yang aku beri pakaian dia. Fas taksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan beri pakaian kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian tuhtiuna billaili wan nahar, kalian selalu berbuat dosa, berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari. Wa ana akfiru dunuba, dan akulah pengampun, akan mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka kalian mintalah ampun kepadaku. Akfir lakum, aku akan ampuni bagi kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian lan tablughu, kalian tidak akan pernah bisa dharri, yaitu membahayakan diriku, tidak akan pernah, ya wahai hambaku, yaitu engkau memberi bahaya kepadaku, dan tidak pula memberi manfaat kepadaku. Jadi tidak akan kau bisa memberikan bahaya kepadaku, dan tidak pula walan tablughu naf'i, kau bisa memberikan manfaat kepadaku. Fantang fauni, maka kalian mintalah manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum, jikalau sekiranya sungguh orang yang pertama dari kalian, wa akhirakum, hingga yang terakhir dari kalian, wa insakum, seluruh manusia, wa jinnakum, dan seluruh jin, kanu mereka atqa, yaitu bertakwa, qalbi, hatinya, rajulin wahidin minkum, dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka tidak akan menambah pada yang demikian itu di kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la ana awalakum, sungguh jikalau sekiranya orang yang mulai awal dari kalian, wa akhirakum, dan sampai yang terakhir dari kalian, yakni seluruhnya, wa insakum, yaitu manusia, wa jinnakum, dan jin, kanu mereka ala afjari qalbi, yaitu mereka adalah orang yang seburuk-buruk, sejahat-jahat orang di antara kalian. Jadi mereka menjadi manusia semuanya paling jahat, jin paling jahat, ya. Fanna qasadalika min mulki syai'an, maka kejahatannya, keburukannya tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Yaitu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum, sungguh jikalau sekiranya sejak yang pertama dari kalian, wa akhirakum, hingga yang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun jin, semuanya qamu berdiri, fi sa'itin wahidin, yaitu di tempat yang satu, fasa'aluni, lalu mereka semua minta kepadamu, fa'ataitu, dan
Lalu aku berikan kula insanin, yaitu setiap apa yang diminta oleh masalah tahu kebutuhannya, mana qasadzalika, tidak akan mengurangi yang demikian itu, mimma indi, dari apa yang aku miliki, illa, kecuali kama yang kusul makhyatu aidza udkhilal bahr, kecuali seperti yaitu jari yang dimasukkan di lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal-amal kalian, uhsiha lakum, yaitu aku akan perhitungkan bagi kalian. Summa wafikum iyaha, kemudian aku akan cukupkan kepada kalian balasannya. Faman wajada khairan falyamhamdillah, maka siapa saja yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia berdoa, bersyukur, yaitu mengucapkan segala puji hanyalah milik Allah, yakni alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa tidak mendapatkan yang demikian itu, fala yalumanna, maka jangan dia menyalahkan, illa, kecuali nafsahu, dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, ini hadis yang cukup panjang, ya, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis ini adalah hadis qudsi. Di mana pensarah hadis ini menjelaskan bahwa makna aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkannya di antara kalian adalah, yaitu tidak pantas dan tidak boleh bagiku berbuat zalim. Jadi makna diharamkan, jadi kalimat tadi, ya, yaitu makna bahwa diharamkan kezaliman atas diriku, yaitu inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman, ya, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan, ya, aku jadikan dia haram di antara kalian. Itu maknahu la yang bagi li wa la yazuzu ala kama qala ta'ala. Jadi maksudnya tidak pantas dan tidak boleh bagiku untuk berbuat zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, Allah firmankan, wa ma yang bagi lirrahmani ayyattakhida walada. Dan tidak sepatasnya bagi Allah yang Maha Pengasih menjadikan anak. Jadi memiliki anak. Jadi Allah itu tidak pantas untuk punya, ya. Jadi yakni bahwa ketika ada orang menuduh Allah punya anak, ini perbuatan zalim. Dan itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menzalimi dirinya tidak pantas. Apalagi menzalimi hambanya, ya. Jadi perbuatan zalim tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi qala fadzulmu mahalu fi haqqillahi ta'ala. Qala ba'duhum fi hadal hadis la yasuku li ahadin ayyas'alallaha ta'ala ayyahkum lahu ala qasyatin illa bil haq. Jadi sebagian pendapat mengatakan, sebagian ulama mengomentari hadis, tidak boleh bagi seseorang mohon kepada Allah untuk memenangkan perkara bagi dirinya dan mengalahkan lawannya kecuali dengan kebenaran, dengan dalil hadis qudsi di atas. Jadi tidak boleh bagi seorang mohon kepada Allah untuk memenangkan perkara bagi dirinya dan mengalahkan lawannya kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan kebenaran. Jadi tidak boleh doa, ya Allah menangkan saya, kalahkan dia, kecuali dengan kebenaran. Dalilnya adalah hadis di atas. Karena kalau dia itu tidak begitu, maksudnya kalau dia meminta kepada Allah supaya dimenangkan masalahnya, padahal di situ ada kezaliman terhadap orang lain, maka dia telah menzalimi, berbuat zalim. Padahal Allah tidak akan menzalimi hambanya, meskipun ada manusia yang menduga demikian. Jadi demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia saling menzalimi satu sama lainnya. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Ya. Ini haramtu dzulma ala nafsi. Jadi dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku, ya, mengharamkan kedzaliman atas diriku sendiri.
Karenanya fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Kemudian ungkapan semua kamu sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Jadi kulukum, kalian dhalun illa man hadaituhu. Jadi semua kalian itu adalah tersesat illa kecuali hadaituhu, aku yang telah diberikan hidayah. Ini adalah ya merupakan, jadi wa kulukum arin ila man kasaitu wa kulukum jain ila man at'amtuhu. Ini tanbih ala ya faqarna wa ajazna an jalbi manafi'in wa tab'il madorina illa ayaidana Allah subhanahu ala dzalik. Jadi ini merupakan, ungkapan ini adalah menggambarkan peringatan kepada kita bahwa kita itu fakir dan tidak mampu untuk mendapatkan manfaat bagi diri kita atau menolak bahaya ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan peringatan bahwa kita itu fakir, kita itu butuh Allah, kita itu fakir dan tidak mampu untuk mendapatkan manfaat bagi diri kita ataupun menolak mudarat kecuali ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Jadi la haula wala quwata illa billah. Maka kembali ungkapan ini kepada yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali apa yang datang dari si Allah. Jadi maka perlu dipahami bagi seorang hamba, bagi kita, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ketika kita itu mendapatkan mudarat juga dari Allah, kita mampu menolak mudarat dari Allah. Karenanya ungkapannya kan bismillah masyaallah. Ayasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah. Ayasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah. Maka namini matin faminallah. Bismillah masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi karenanya di dalam doa ini kan jelas kita. Saya kan sudah sampaikan kepada anak-anak ini diamalkan doa ini pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Jadi bismillah dengan nama Allah masyaallah semua terjadi karena Allah. La yasukul khaira ilallah. Jadi tidak ada suatu kebaikan yang bisa menuntun kita memberikan kepada kebaikan ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah masyaallah bahwa semua ini terjadi karena Allah. La yasrifu su'a ilallah, tidak ada yang bisa memalingkan dari keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillah masyaallah dengan nama Allah semua yang terjadi karena Allah ya. Maka nami nikmatin faminallah, tidak ada nikmat yang kita terima kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah masyaallah ya. Dengan nama Allah semuanya ini terjadi, la haula wala quwata illa billah. Kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedangkan ungkapan yang dimaksud yaitu mintalah petunjuk kepadaku. Ya, mintalah petunjuk kepadaku. Nah, di situ adalah bahwa ya, seorang hamba hendaknya mohon petunjuk kepada Rabb-nya. Jadi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberi petunjuk, dan insya Allah kita sehari semalam itu berdoa ya minimal 17 kali untuk minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Maka bisa bermakna istiqomahkan kami ya Allah jalan yang lurus. Maka bisa kami ya Allah pada jalan yang lurus. Maka bisa bermakna yaitu kuatkanlah kami ya Allah untuk menyampaikan kepada manusia jalan yang lurus ya, dan sesuai dengan tingkat keimanan masing orang. Kita sehari semalam 17 kali insya Allah ya, sebagai waktu itu minimal, belum ditambah sholat-sholat yang lain. Maka seorang hamba harus menyadari itu. Andai kata jika seorang hamba diberi petunjuk tanpa memohon, itu tidak mustahil dia akan berkata begini, aku diberi sesuai dengan pengetahuanku. Ini akan menimbulkan kesombongan. Nah, kemudian mana ungkapan semua kamu lapar. Jadi kulukum
jain, semua kalian tuh lapar, bahwa Allah telah menciptakan makhluk dengan keadaan fakir dan butuh makanan. Jadi Allah ciptakan makhluk ini fakir dan butuh makanan. Maka setiap orang membutuhkan makanan, pasti dia akan lapar. Dan Allah yang memberikan petunjuknya, yang memberikan rezeki maksud saya kepada dirinya. Ya, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narjukukum wa iyyakum. Kamilah yang beri rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Karenanya kalau orang kaya jangan menduga bahwa itu adalah rizki itu ada di tangannya. Enggak. Rizku biyadillah wahdah. Rizki itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah menahan rezeki seseorang. Mudah bagi Allah yaitu menghancurkan, menghabiskan atau ya apa yang ada yang diberikan oleh Allah hilang dalam sekejap. Itu adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yaitu ya janganlah orang kaya menduga bahwa rezeki ada di tangannya. Bahkan suapan ya, suapan makanan di dalam mulutnya itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Jadi begini, pernah ada orang yang ingin bukti, benarkah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Jadi orang ini pergi ke hutan, kemudian mencari gua yang belum pernah dijamah orang. Lalu kemudian ini mau membuktikan bahwa Allah yut'im wa la yut'am. Allah yang memberi makan dan Allah tidak butuh makan. Nah itu ya, orang ini masuk ke hutan itu dalam keadaan tanpa bekal, kemudian masuk ke dalam goa, dia tinggal di situ ya tanpa mau makan apapun hingga pada suatu hari ya datanglah seseorang yang menurut orang yang datang tuh orang ini tersesat katanya. Dia tersesat kemudian masuk di dalam gua mau istirahat, padahal bukan tersesat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengirim orang tersebut. Ya, orang ngirim orang tersebut sehingga ya yang namanya begitu dia masuk dia kaget karena heran ternyata ada orang di situ. Yaitu ternyata ada orang. Nah, lebih kaget lagi dilihat sepertinya orangnya masih hidup. Berarti sudah energinya hampir habis mungkin begitu. Karena sudah berapa hari tidak makan. Nah, akhirnya kemudian ya orang ini disuapi dan orang itu menggigit, maksud saya giginya itu tidak mau buka, mulutnya tidak mau membuka. Ya, akhirnya dipaksa oleh orang tersebut yang baru datang bawa makanan itu dimasukkan. Nah setelah itu dia tersenyum. Lah kaget itu orang yang beri makan kaget. Kok tersenyum? Gitu. Akhirnya kemudian ceritalah hamba Allah yang berada di dalam gua itu. Jadi bahwa dia memang ingin membuktikan, ingin mendapat bukti bahwa memang Allah yang beri makan, ya, dan Allah itu tidak butuh makan. Dan ternyata betul, sesungguhnya hamba Allah yang menyangka dirinya tersesat hingga masuk gua itu, dia bukan tersesat, tapi dikirim oleh Allah ya untuk memberi makan hambanya ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita itu menyangka sesuatu itu kebetulan, padahal tidak ada sesuatu yang kebetulan di alam ini, di dunia ini. Semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, itu kita harus ingat. Tidak satu yang kebetulan. Semuanya adalah dalam kendali, dalam jangkauan dan dalam pengelolaan, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita ketemu kita lama atau ketemu siapa, maka jangan katakan itu kebetulan, tapi Allah yang mengaturnya. Ya, termasuk rezeki terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayatnya, nahnu narjukukum, kami yang memberi rezeki pada kalian. Wa iyyahum, dan juga kemudian di lain ayat Allah katakan nahnu narjukuhum, mereka, wa iyyakum, dan juga kalian. Nah, jadi ini. Kemudian ungkapan bahwa kamu semua berbuat salah di malam dan siang hari. Jadi ungkapan ya, kulukum, semua kalian itu adalah ya, dikatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bilaili wan nahar, sesungguhnya kalian berbuat salah di malam dan siang hari. Ini mengandung teguran. Jadi mengandung teguran kepada kita bahwa ya orang beriman, mengandung teguran yang buat orang beriman harus merasa malu.
sebagaimana mengandung pengertian bahwa Allah menciptakan malam untuk dijadikan berbakti dan siang dan beribadah dengan ikhlas, di mana amal-amal di malam hari pada umumnya itu aman dari gangguan riya dan kemunafikan. Oleh karena itu tidaklah seorang mukmin dia merasa malu jika ia tidakkah seorang mukmin itu merasa malu jika dia tidak menggunakan waktu malamnya untuk melakukan ketaatan sesuai dengan tujuan diciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya. Maka sudah seharusnya siang buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan ibadah, dan ibadah di malam hari tidak bisa dilakukan di siang hari. Ya. Sebagaimana ibadah siang hari tidak bisa dilakukan di malam hari. Dan di antara ibadah yang keren seorang muslim itu adalah yaitu qiyamul lail, salat malam. Karena tidak bisa ditiru oleh orang munafik, apalagi orang kafir. Nah gitu. Tapi kalau sedekah bisa ditiru. Kalau perbuatan baik yang lain mungkin mudah ditiru. Tapi kalau salat malam, qiyamul lail, ya ayyuhal muzammil qumil lail ila qalila. Wahai orang yang berselimut, berdirilah. Ya al muzammil qumil lail, berdirilah kau di malam ini illa qalila, kecuali yang sedikit. Apalagi para penghafal Quran, ya anak-anak, ketika kalian menghafalkan Quran ini waktu murojaah yang itu adalah di malam hari, yaitu seraya sholat malam. Murojaah 1 juz 2 juz ya, itu dalam sholat malam itu. Nah, adapun siang hari diciptakan oleh Allah untuk disaksikan oleh manusia. Ya, manusia di siang hari dalam keadaan sadar dan tidak tidur. Maka oleh karenanya sepantasnya lah bahwa dia jadikan siang hari itu untuk apa? Yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk mencari penghidupan sesuai dengan yang Allah tuntunkan, mengikuti jalan yang Allah tuntunkan. Hanya kebanyakan manusia itu berbuat dosa, kesalahan di malam dan siang itu. Ya, jadi banyak. Di sini kalimatnya itu yang digunakan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu tuhti'una bilaili, kalian berbuat kesalahan. Di mana tuhti'una itu adalah fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari bentuknya fi'il mudhari kemudian untuk menggambarkan kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Jadi banyak orang membuat dosa-dosa kecil di malam dan siang hari. Maka dinyatakan supaya meminta ampun kepada Allah, istighfar. Ya. Di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa semuanya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar itu ayat 53 ya. Jadi pada surat Az-Zumar ayat 53 itu kan gitu, bahwa Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa itu. Ya. Nah, di situ di hadis qudsi ini Allah pun katakan berfirman, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan ampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka kalian minta ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Jadi sebelum menyuruh kita beristighfar agar tidak ada yang merasa putus asa karena berbuat dosa besar, Allah itu mengatakan aku mengampuni seluruh dosa. Jadi Allah katakan aku mengampuni seluruh dosa. Dan memang tanda orang mutakin begitu. Ya. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi orang-orang yang mereka itu apabila berbuat fahisatan, berbuat keji, aw dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri, orang mutakin adalah dzakarallah, segera ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu segera minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian walam yusiru ala ma fa'alu, mereka itu berhenti dari apa yang mereka kerjakan dan mereka tidak mengulangi lagi. Sementara mereka tahu itu. Nah, kemudian ungkapan berikutnya yaitu ketika Allah berfirman di hadis qudsi ini, ya, yakni lau anna, jikalau sekiranya, ya, lau anna awala
wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Jadi jikalau sekiranya orang yang pertama dan orang yang terakhir dari kalian semua, baik jenis manusia maupun jin, ya, itu semuanya berbuat dosa, berbuat jahat dengan kejahatan yang paling jahat. Kejahatan yang paling jahat. Itu tidak akan pernah itu mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau seluruh manusia mulai yang pertama dari terakhir, baik golongan manusia maupun jin, berbuat baik, menjadi orang baik, menjadi jin yang baik dengan kebaikan yang paling baik, semuanya tidak ada yang jelek, semuanya itu berbuat kebaikan dengan perbuatan yang paling baik, paling soleh, maka tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Kemudian ada pun ungkapan di dalam hadis qudsi ini, seandainya orang pertama dan orang terakhir dari kalian semua, dari jenis kalangan manusia dan jin berkumpul di suatu tempat, ya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa kebutuhan dia, dan Allah beri semuanya dengan diberi sesuai dengan apa yang dia minta semuanya, maka tidak akan pernah mengurangi yaitu kekayaan Allah, yaitu kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti kalian masukkan jari di tengah samudera, ditarik dapat apa? Jadi ini merupakan peringatan bagi semua makhluk untuk memperbesar permintaan dan memperluas permohonan. Hendaknya seseorang memohon tidak membatasi diri, karena apa yang ada di sisi Allah tidak ada habisnya. Ya, jangan batasi diri. Dan tidak mengurangi sedikit pun. Sekali-kali jangan ada yang menduga bahwa sisi Allah itu sesuatu yang sedikit, yang berkurang. Sama sekali tidak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yatullahi mala'a la yaghiduha nafaqatun stahaqul lail nahara ara'aitum ma anfaqar rabbukum mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaminih. Jadi tangan Allah penuh dengan pemberian yang tidak akan mengurangi dengan didermakan siang dan malam. Ya, tidakkah kamu melihat pemberian Allah sejak diciptakannya langit dan bumi? Hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya sedikit pun. Ini dalam hadis, ya, yang lain Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jadi yang menjadi rahasia itu adalah bahwa kekuasaan Allah senantiasa berlaku untuk mewujudkan segala sesuatu. Tidak mungkin ada kekurangan dan kelemahan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang mungkin terjadi, ya, karena hal-hal yang mungkin terjadi tidak terhingga dan tidak ada habis-habisnya. Jadi tidak ada habis-habisnya. Sampai ungkapan kecuali sebagaimana menguranginya air yang menempel pada jarum setelah dimasukkan ke dalam lautan. Jarum. Jadi sekiranya manusia itu minta semuanya, jin minta semuanya, berdiri mulai dari yang pertama dan yang terakhir, berapa miliar itu? Mulai dari manusia dulu ciptakan pertama, jin yang diciptakan pertama, kemudian sampai nanti yang terakhir, semua berdiri satu tempat minta kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali seperti menguranginya air yang menempel di jarum ketika dimasukkan di dalam lautan. Coba bisa bayangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa perumpamaan ini menggambarkan bahwa di sisi Allah, suatu di sisi Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Betapa Allah itu maha kaya, betapa Allah itu maha luas, ya, karunia-Nya itu. Kemudian ungkapan itulah amal-amal kalian yang kami perhitungkan di dalam hadis ini. Barang siapa mendapatkan kebaikan maka hendaknya muji Allah. Ini memberikan kepengertian bahwa hendaknya seorang tidak menyandarkan amal ketaatannya itu kepada dirinya. Hendaknya tidak mengandalkan ketaatannya itu kepada dirinya, akan tapi ya kepada taufik dan hidayah dari Allah, sehingga dia memuji alhamdulillah. Karena apa? Hakikatnya dia tidak bisa berbuat baik kecuali Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menuntun dirinya. Ya, Allah yang menuntun dirinya. Tidak akan bisa dia melakukan kebaikan kecuali diberi hidayah oleh Allah, kemudian diberi kemudahan. Coba misalnya seperti ini kita bisa, ya, mengadakan majelis ilmu. Kalau bukan karena pertolongan Allah tidak mungkin. Allah yang menggerakkan hati panjenengan untuk menyimak,
Allah yang memberi kekuatan kepada kita untuk duduk, untuk mendengar, punya pendengaran. Allah yang beri kemampuan kita untuk memahami. Jadi semua dari Allah SWT. Saya bisa bergerak ini karena Allah SWT. Saya bisa berbicara karena Allah yang membuat saya mampu berbicara. Jadi tidak ada. Sehingga tidak ada suatu kekuatan pun kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, oleh karena itu setiap amal kebaikan harus disandarkan kepada Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan, kita memperoleh suatu, yaitu apa yang balasan dari amal kebaikan kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Sedangkan ungkapan dan barang siapa mendapatkan selain itu, tidak dikatakan barang siapa mendapatkan keburukan, tapi barang siapa mendapatkan selain itu. Artinya orang yang mendapati amalnya kurang baik, maka jangan mencela orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi harus mencela dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gitu, mencela dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Jadi Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu. Ya Tuhan kami, Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Ya. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak ampuni kami, lanakunanna, sungguh pasti kami termasuk minal khosirin, dari orang yang menyalahkan diri sendiri. Dan jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah SWT. Setan saja tidak mau disalahkan. Setan itu tidak mau disalahkan. Loh kok kita menyalahkan orang? Wong setan itu yang jelas-jelas pekerjaannya menyesatkan manusia, itu tidak mau disalahkan itu, sebagaimana yang Allah SWT gambarkan dalam firman-Nya. Itu surah, yaitu surah Ibrahim ayat ke-22 ya, surah ke-14 ayat 22 itu. Itu setan saja tidak mau disalahkan. Nah, di dalam surah Ibrahim ayat 22 itu Allah SWT berfirman menggambarkan tentang nanti bagaimana setan di hari kiamat. Wa qala syaitan, dan berkatalah syaitan, pidato syaitan ini. Setan pidato setelah selesai, yaitu apa? Yakni diputuskan segala amal manusia. Sudah jelas mana itu yang masuk surga, mana yang neraka. Setan pidato. Ya, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adukum, aku menjanjikan kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi aku ingkar janji. Jadi setan ngaku. Setan ngaku. Ya. Jadi setan mengakui bahwa menjanjikan kepada manusia, tapi setan ingkar janji. Dan janji Allah benar. Tapi ya. Nah, dia mengaku begitu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin, dan tidaklah bagiku atas kalian dari kekuasaan illa kecuali anta atukum, sekedar aku ajak kalian. Jadi aku tidak bisa maksa kalian, kata setan. Illa kecuali anta atukum, aku sekedar ngajak kalian. Fastajabtum li, lalu kalian memenuhi ajakanku. Jadi manusia itu, syaitan itu tidak pernah merasa memaksa manusia. Syaitan itu hanya memprovokasi manusia, ngocok-ngocoki manusia, berbuat kita syaitan. Fastajabtum li, lalu kalian memenuhi ajakanku. Maka kata ayat selanjutnya ini mengatakan fala talumuni, maka jangan kalian salahkan diriku. Jangan kalian celah aku. Jadi setan saja tidak mau disalahkan. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Jadi kenapa kok kalian mau? Aku kan nggak pernah maksa. Gitu setannya mengatakan. Nah, karenanya kan ketika orang itu terjatuh pada perbuatan dosa, setan itu lari. Begitu orang itu diprovokasi berbuat haram, berbuat dosa, begitu sudah jatuh, setannya lari. Karenanya orang kemudian kenapa? Menyesal. Karena setannya sudah lari. Ya. Bahkan dia kemudian mengatakan, walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri, ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihiyah. Jadi, aku tidak dapat menolong kalian dan kalian tidak bisa menolongku. Jadi aku enggak, manusia ini minta tolong kepada setan. Ini kan gara-gara kamu setan saya gini, saya ditolong. Loh, enggak bisa, saya enggak bisa menolong kalian. Kalian juga tidak bisa menolongku. Jadi tahu setan. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Dan sesungguhnya aku
tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekatakan aku dengan Allah. Itu sejak dahulu. Jadi setan ternyata tidak pernah setuju terhadap perbuatan manusia. Ya, tidak pernah membenarkan, menyetujui. Dia hanya ngojok. Ya, perbuatan manusia menyekutukan Allah dengan setan itu. Innal dzolimina lahum adzabun alim. Maka bagi orang-orang zalim itu adalah siksa yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu di dalam hadis qudsi ini, ya, ketika Allah mengatakan bahwa amal-amal yang kalian kalian lakukan itulah kami perhitungkan. Barang siapa mendapatkan kebahagiaan, maka hendaknya dia muji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka dia hendaknya menyalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Nah, inilah ya gambaran atau kandungan insyaallah ya, yaitu dari hadis Arba'in yang ke-24. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu, jadi maka kajian kita untuk tafsir surah Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 4 sampai 6 insyaallah nanti akan kita lanjutkan di lain waktu ya, yaitu pada pertemuan akan datang. Jadi saya mohon maaf ya, kiranya demikian. Mudah-mudahan ini menjadi yaitu pelajaran bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena ilmu dikatakan bermanfaat itu kalau bertambahnya ilmu, kita bertambah taat kepadanya. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hamba ulama yang berilmu. Yaitu bahwa takut kepada Allah itu dengan menjalankan ketaatan. Yaitu bedanya, kalau kepada Allah beda. Kalau takut kepada Allah itu semakin orang taat, ya, mentaati perintahnya, menjalankannya. Oleh karenanya ilmu itu akan dinilai bermanfaat kalau dengan bertambahnya ilmu, maka ilmu itu membuat dia menjadi semakin taat, menjadi semakin tunduk patuh kepada tuntunan Allah. Lebih-lebih di dalam kondisi yaitu kita diuji oleh Allah ya, berupa sesuatu yang tidak kita sukai, yaitu musibah. Meskipun ujian Allah itu ya ada kenikmatan dan ada ketidaknikmatan. Jadi wa balonahum bil hasanati wasayyiat, dan kami uji mereka dengan yaitu kebaikan dan keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Maka esensinya ketika Allah menguji kita, yaitu kadang kita diberi kenikmatan, kadang kita diberi ketidaknikmatan, tujuannya satu, ketika itu agar kita kembali kepada Allah. Dalam kondisi demikian, maka ketika kita betul-betul kembali kepada Allah, bertaubat, ya, bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya, insya Allah musibah bencana itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian, akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.